Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti terus mencurahkan dan terus memberikan kepada kita berbagai karunia-Nya, berbagai nikmat-Nya. Salam dan salawat juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat beliau dan juga tentunya kepada seluruh umat beliau yang senantiasa meniti mengikuti setiap tuntunan petunjuk yang telah beliau ajarkan. Nah, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema pembahasan tentang peradaban manusia antara wahyu dan akal. Nah, hari ini kita tentu hidup di tengah berbagai kemajuan manusia atau biasa disebut juga dengan peradaban manusia dalam segala sisi kehidupan, dalam segala segmen kehidupan. Kita melihat di sana ada peradaban atau ada kemajuan yang tentu peradaban ini adalah merupakan buah karya daripada akal manusia. Tetapi akal manusia tidak akan bisa membuat peradaban tersebut tanpa ada pedoman atau tanpa ada acuan atau panduan dalam membuat peradaban tersebut. Nah, memang akal ini adalah merupakan satu karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan akal itu manusia bisa membuat segala sesuatu, ya, termasuk peradaban yang ada pada kehidupan kita hari ini. Tetapi kalau kita kembali kepada bahwa ternyata ya peradaban hari ini yang dengan segala pencapaiannya, dengan segala kemajuannya, itu tidak terlepas daripada wahyu ilahi, yang dalam hal ini tentu bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Ya, bagaimana tidak, peradaban manusia ketika Islam itu belum datang, maka bisa kita melihat bahwa peradaban manusia ketika itu sangat rendah. Dalam artian manusia tidak memiliki peradaban. Ya. Nah, kalau kita mau melihat ya apa sih merupakan pengertian daripada peradaban itu, ya. Nah, kalau kita melihat ya bahwa ada beberapa pengertian daripada peradaban yang bisa kita jadikan sebagai landasan atau sebagai pedoman bagi kita untuk mengatakan bahwa peradaban sebelum Islam itu datang itu sangat rendah, ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian peradaban. Ya, terlebih dahulu kita ingin mengatakan bahwa peradaban itu lawan katanya adalah al-badawatu. Ya, jadi kalau peradaban itu adalah merupakan suatu kemajuan, sementara al-badawatu itu adalah suatu kemunduran. Nah, disebutkan dalam beberapa pengertian tentang peradaban, di antaranya adalah bahwa peradaban itu melahirkan manusia yang memiliki landasan keyakinan pada tauhid, ya, pada keyakinan tentang Allah, ya, pada keyakinan tentang penciptanya, yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia yang saling menguatkan, ya, dengan satu ikatan pemahaman yang sama untuk tercapainya berbagai prestasi dalam semua sisi kehidupan.
Nah, ini pengertian daripada peradaban itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengertian peradaban ini dengan kondisi keadaan manusia sebelum Islam itu datang, maka ya ini sangat berbeda. Ya, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa peradaban itu adalah sesuatu yang melahirkan pada manusia landasan keyakinan mereka yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia yang saling menguatkan. Ya, bukan saling berperang, bukan saling memusuhi. Nah, kalau kita lihat pada kehidupan manusia sebelum Islam itu datang, ya kebalikan daripada pengertian ini. Artinya adalah bahwa kehidupan manusia sebelum Islam itu datang, ya, yang ada di dalam kehidupan mereka apa? Perang. Yang ada dalam kehidupan mereka apa? Permusuhan. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah, Nabi menemukan kabilah-kabilah di Madinah itu yang tidak pernah berhenti dari peperangan. Ya, makanya salah satu konsep dasar ya pemerintahan yang Nabi pertama kali bangun di kota Madinah adalah mempersaudarakan kabilah-kabilah yang selama kehidupan mereka di kota Madinah tidak pernah berhenti berperang. Ya, maka Nabi membuat satu konsep dasar dalam pemerintahan Islami ketika itu ya dengan saling mempersaudarakan. Ya, antara Al-Aus dengan Khazraj, antara Muhajirin dengan orang Ansor, ya, antara orang-orang Yahudi dengan penduduk Muslim Madinah. Nah, ini adalah apa? Bagian daripada peradaban itu. Ya. Nah, jadi peradaban lahir itu ya lebih tepatnya kita mengatakannya setelah Islam itu datang. Apalagi kalau kita tarik ke tahun sebelumnya ya, itu baik itu bangsa Romawi ataukah bangsa Yunani itu kan saling berperang. Ya, bangsa Romawi mampu menguasai bangsa Yunani ketika itu. Ya, sehingga bisa dikata bahwa memang peradaban itu ya adalah suatu kondisi ya terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menguatkan di dalamnya, ya, kemudian ya saling membangun kesatuan di dalamnya untuk apa? Untuk tercapainya berbagai prestasi atau berbagai capaian dalam sisi kehidupan manusia. Ada juga disebutkan dalam pengertian yang lain bahwa peradaban itu adalah hasil karya ya akal manusia, ya, baik itu dalam bentuk materi, ya, ataukah dalam bentuk dunia, agama, ya, atau dia adalah merupakan cipta atau karya manusia dalam semua masa dan zaman, ya, yang telah menyatu dalam kehidupan manusia dan alam, ya. Nah, memang peradaban itu kalau bisa dikata ya memang setiap zaman itu ada, ya, karena peradaban itu kan adanya hasil karya daripada kehidupan manusia. Ya, walaupun memang hasil karya manusia itu dalam setiap zaman, dalam setiap masa itu berbeda-beda. Ya, kalau di masa dulu ya itu ada yang menyebut masa batu, ya, atau masa-masa yang biasa kita baca dalam sejarah, ya. Artinya ketika itu manusia cuma bisa membuat karya yang ya mungkin dalam pandangan peradaban modern hari ini ya mungkin masih sangat sederhana ketika itu. Ya, tapi ya sekarang peradaban manusia sungguh luar biasa. Ya, dulu manusia mungkin tidak memiliki pakaian yang seperti yang kita miliki hari ini. Dulu manusia mungkin tidak memiliki kendaraan seperti yang kita miliki hari ini. Ya, dulu manusia tidak memiliki alat transportasi seperti yang dimiliki hari ini. Ya, artinya memang setiap masa itu ada peradaban, ya, yang merupakan buah karya daripada manusia. Ya, tapi tentunya ya semakin berjalan ke suatu masa, maka peradaban semakin tinggi. Nah, apalagi dengan datangnya Islam,
yang memang membawa ya kunci-kunci peradaban atau konsep-konsep peradaban, dasar-dasar peradaban. Nah, ini yang harus dipahami bahwa Islam ya yang kita bahasakan dalam tema kita itu adalah membawa makna wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih spesifik lagi kita mengatakan dia adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ternyata dari Al-Qur'an dan Sunnah itu betul-betul adalah merupakan sumber peradaban. Iya. Jadi Al-Qur'an yang terpresentasikan dalam wahyu ya adalah merupakan kunci atau konsep dasar daripada peradaban tersebut. Nah, makanya kita tidak heran ya kalau kemudian dalam sejarah ya kita mengenal bahwa penemu-penemu daripada keilmuan itu kebanyakannya adalah dari ya ulama-ulama Muslim atau ulama-ulama Islam. Ya, itu dunia tidak bisa menutup mata ya bahwa peradaban yang ada hari ini itu adalah kebanyakannya merupakan buah karya daripada ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ya, dan ini tentu ya kalau kita ingin bersikap insaf ya, bersikap adil ya, harus diakui itu bahwa ya umat Islamlah yang sebenarnya yang telah menemukan berbagai konsep-konsep dasar peradaban hari ini dalam segala bidang, dalam bidang kedokteran, dalam bidang kimia, dalam bidang fisika, dalam bidang kemiliteran, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik. Ya, kita melihat bahwa ternyata yang menjadi konsep dasar daripada munculnya peradaban tersebut adalah Al-Qur'an atau dalam bahasa kita hari ini adalah wahyu ilahi. Ya, makanya kita memilih tema pada hari ini peradaban manusia antara wahyu dan akal. Ya, saya ingin menarik suatu kesimpulan ya bahwa peradaban manusia dengan segala pencapaiannya hari ini itu tidak terlepas daripada peran wahyu ilahi ya yang dibuktikan ya. Ini kita bisa buktikan ya. Artinya apa? Kita tidak mengatakan ini cuma sekedar asumsi ya. Atau kita tidak mengatakan ini cuma sekedar ya suatu suatu omong kosong yang tidak memiliki sumber ya. Nah, kita bisa buktikan. Buktinya apa? Kita tadi menyampaikan bahwasanya ternyata ya yang menjadi penemu-penemu daripada dasar-dasar peradaban hari ini adalah kebanyakannya dari tokoh-tokoh Muslim. Ya, kita menyebutkan dalam dunia kedokteran misalnya ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi, ada Ar-Razi, ada Abul Qasim Al-Zahrawi, ada Ibnu Al-Hisam. Nah, ini adalah merupakan apa? Tokoh-tokoh Muslim yang menjadi pencetus daripada dasar-dasar dalam dunia kedokteran. Yang kita bisa katakan bahwa kedokteran modern hari ini itu adalah ya kedokteran yang telah berkiblat atau yang telah mengambil dasar daripada dasar-dasar kedokteran yang telah yang telah dilahirkan oleh para tokoh-tokoh kedokteran tadi. Ya. Sama juga dengan dunia yang lain ya, misalnya dalam dunia astronomi ya. Di situ yang menjadi penemu dasar daripada konsep astronomi itu adalah tokoh-tokoh Muslim. Ya, di sana misalnya ada seorang tokoh Muslim ya yang bernama Ibrahim Al-Fazari. Nah, ini adalah seorang penemu alat yang disebut dengan alat astrolabe ya yang bisa menjadi alat untuk menentukan waktu, masa peredaran matahari, perputaran bulan. Ini adalah ya hasil karya daripada seorang Muslim. Ya, yang ya kita tahu ya bahwasanya seorang Muslim itu kan ya pasti sangat dekat dengan apa? Dengan Al-Qur'an ya. Yang dari Al-Qur'an itulah mereka ini kemudian bisa menggali berbagai ilmu pengetahuan darinya. Nah, kita mencoba dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa lebih meluaskan cakrawala pemikiran kita atau pemahaman kita bahwasanya memang ya peradaban manusia dengan segala pencapaiannya hari ini adalah merupakan ya buah karya daripada atau hasil daripada
akal manusia yang dimana ya akal itu mengambil dari apa? Dari sumber-sumber ilahi atau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah coba kita melihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, yang bisa dikata dari ayat-ayat inilah dijadikan sebagai landasan ya bagi para ilmuwan muslim itu untuk bisa menggali peradaban dari dalam wahyu tersebut. Ya. Nah, kita lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surah Hud ayat yang ke-61. Ya. Jadi dalam surat Hud ayat yang ke-61 ini secara umumnya dalam ayat itu digambarkan tentang hubungan antara manusia dengan alam untuk memakmurkan alam serta membangun peradaban di atasnya. Jadi coba ya dalam ayat itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha." Ya, jadi Allah mengatakan huwa ansha'akum minal ardi. Ya, jadi Allah itu yang telah menciptakan kamu dari bumi. Ya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kalian itu sebagai pemakmurnya. Ya, artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sinyal atau suatu isyarat bahwa bumi ini yang kalian menjadikan tempat hidup di dalamnya itu bisa kalian makmurkan. Artinya bisa kalian membangun di dalam bumi tersebut dengan menggali berbagai ilmu pengetahuan darinya, dengan mendapatkan berbagai penemuan-penemuan di dalamnya. Ya, jadi ini sebenarnya konsep dasar daripada wahyu ilahi, daripada Al-Qur'an yang menjadi dasar bagi para ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan-ilmuwan muslim ya, untuk menjadikan ini sebagai pijakan dalam membangun peradaban di dunia. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa ansha'akum minal ardi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu ya di muka bumi ini, ya, atau dari bumi ini, ya, wasta'amarakum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Artinya apa? Artinya Allah ya ketika mengatakan bahwa dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, pasti Allah akan berikan kepada manusia itu berbagai kemudahan, berbagai ilmu pengetahuan, berbagai konsep dasar untuk apa? Untuk bisa menggali peradaban daripada bumi yang Allah perintahkan untuk dimakmurkan itu. Ya, dan hari ini kita lihat bahwasanya bumi itu betul-betul dimakmurkan oleh manusia. Ya, dengan segala apa? Dengan segala pencapaiannya. Ya. Nah, ini ayat yang pertama yang saya bisa mengatakan bahwa dari ayat inilah sebenarnya para ilmuwan itu menggali ya peradaban. Artinya wahyu ini itu dijadikan sebagai konsep dasar, sebagai landasan dasar untuk apa? Untuk membangun peradaban. Ayat yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34 ya. Jadi kalau dalam ayat ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34, di situ kita bisa menarik suatu kesimpulan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di bumi, ya, di bumi ini. Allah tundukkan segala apa yang ada di bumi, di daratan, lautannya, matahari, bulannya, dengan seluruh apa yang terkandung di dalam perut bumi untuk manusia membangun peradaban di dalamnya. Ya. Nah, ini kita bacakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya, subhanallah. Jadi coba kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan as-samawat, ya, langit, wal arda dan bumi ini. Wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air. Ya, fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Ya, kemudian Allah ya menjadikan dari tanah itu as-samarat sebagai apa? Sebagai rizqan lakum, sebagai karunia, rezeki untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian al-fulk, ya, yaitu kapal, litajriya fil bahari, untuk kalian mengarungi lautan, bi amrihi, di atas perintahnya, wasakhkhara lakumul anhar. Kemudian Allah juga menundukkan menundukkan sungai-sungainya. Ya, jadi di sini ada isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan lautan, telah menundukkan sungai-sungai itu untuk apa? Untuk kalian bisa menjadikan di dalamnya itu ada peradaban. Iya, artinya apa? Artinya Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwasanya kalian mampu, iya, untuk menggunakan, memanfaatkan lautan itu, memanfaatkan sungai-sungai itu sebagai ya tempat yang dengannya kalian bisa menemukan peradaban. Iya, karena Allah telah tundukkan laut itu. Ya, Allah telah tundukkan daratan itu. Allah telah tundukkan sungai itu. Lalu Allah mengatakan wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah juga telah menundukkan matahari. Allah juga telah menundukkan bulan. Ya, untuk apa? Untuk kalian bisa memanfaatkan dari matahari, bulan yang telah Allah tundukkan itu berbagai ilmu darinya, berbagai peradaban darinya. Ya, dan banyak ya ilmu yang yang berkaitan dengan semua itu. Ya, apalagi tentang kelautan, apalagi tentang bumi, apalagi tentang matahari, apalagi tentang bulan. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang lahir dari semua itu. Ya, yang hari ini kita alhamdulillah ya menikmati semua itu. Ya, bahkan dalam bidang-bidang tertentu ya itu bisa dikata sebagai bidang-bidang yang sangat mahal kalau seseorang masuk ke dalam bidang tersebut. Misalnya dalam astronomi itu ya merupakan bidang keilmuan yang sangat begitu mahal ya. Artinya apa? Memang keilmuan tentang astronomi, keilmuan tentang pengetahuan tentang bumi ini, tentang alam ini, itu adalah merupakan satu ilmu yang sangat-sangat besar manfaatnya, sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, sehingga hari ini manusia dengan Allah menundukkan langit, ya hari ini manusia bisa menemukan berbagai teknologi, berbagai teknologi. Iya, kita hari ini bisa live seperti ini ya. Ini kan hasil teknologi daripada ya karya manusia yang bisa menemukan ya suatu temuan yang bisa menghubungkan ya manusia dengan manusia yang lain dari negara yang berbeda dengan ya suatu jaringan yang telah ya manusia temukan itu. Jadi sungguh luar biasa. Ya, inilah yang bisa kita katakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasakhkhara lakumus syamsa wasakhkhara lakum al-qamar, ya. Kemudian Allah juga mengatakan wasakhkhara Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, ya. Itu subhanallah. Itu adalah ayat yang menjadi konsep dasar daripada lahirnya berbagai peradaban manusia yang terbuktikan dalam lahirnya berbagai ilmu pengetahuan manusia hari ini. Nah, ini yang kedua yang menjadi konsep dasar daripada peradaban manusia hari ini dengan segala pencapaiannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Iya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia di bumi untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang akan membangun peradaban dengan ilmu dan pengetahuan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ya, jadi subhanallah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, artinya Allah mengatakan kepada manusia bahwa bumi ini yang Allah bentangkan kepada kalian, wahai manusia,
dan kalian adalah sebagai penguasa di dalamnya, maka makmurkanlah, temukanlah berbagai pengetahuan di dalamnya, galilah berbagai peradaban di dalamnya. Ya, dan hari ini ya, manusia yang Allah katakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini bisa menemukan berbagai peradaban, bisa menggali berbagai peradaban. Ya, jadi ayat ini bisa kita katakan sebagai ayat yang menjadi pijakan utama, yang menjadi landasan utama, dasar pijakan manusia untuk menggali berbagai peradaban dalam kehidupan manusia. Nah, demikian pula dalam ayat yang keempat, ya, dalam surah ya Al-Isra ayat yang ke-70. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan berbagai perangkat kehidupan yang melebihkannya dari sebagian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ya, jadi subhanallah. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, "Walaqad karramna bani Adam." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada manusia berbagai kemuliaan. Ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan Allah memberikan kepada mereka kemampuan. Ya. Untuk apa? Untuk menundukkan apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan Allah membentangkan di hadapan mereka berbagai macam kebaikan-kebaikan, at-thayyibat. Ya, buah-buah yang halal, buah-buah yang baik. Ya. Yang dari situ manusia bisa menggali berbagai ilmu pengetahuan, berbagai peradaban darinya. Ini subhanallah. Ya, jadi ayat ini ya yang dijadikan sebagai pijakan dasar, landasan utama bagi para ilmuwan-ilmuwan itu untuk menemukan berbagai pengetahuan di dalamnya. Ya. Nah, jadi kita bisa tarik suatu kesimpulan para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya peradaban manusia yang ada hari ini dengan segala pencapaiannya, ya, dengan segala karyanya, itu adalah buah karya daripada akal manusia, yang dimana manusia tersebut, ya, dengan akal mereka menemukan ilmu pengetahuan tersebut, mereka menemukan peradaban tersebut dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk menyebutkan ya dalam satu bidang keilmuan ya yang bisa dikata bahwa bidang keilmuan ini ya kalau kita lihat dalam apa ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang bisa dikata ya bidang keilmuan ini ya begitu banyak landasan teorinya itu dari Al-Quran. Begitu banyak landasan teorinya itu dari sunnah-sunnah Nabi, dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, yang dari landasan itulah kemudian para ilmuwan muslim ini bisa menggali peradaban dalam bidang tersebut. Nah, yang kita maksud di sini adalah bidang kedokteran. Ya, tadi kita sudah menyebutkan beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim dalam dunia kedokteran, ya, yang ternyata ya subhanallah ya mereka mengambil berbagai konsep dasar peradaban dalam bidang kedokteran itu ternyata dari banyak ayat dalam Al-Quran atau dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dari Al-Quran sendiri ini kita bisa lihat dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah Yunus ayat yang ke-57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sangat jelas ya dalam ayat ini disebutkan kata asyifa, ya, yaitu sebagai obat. Ya, artinya apa? Artinya ya apa ya, bahwa memang ternyata Al-Quran itu mengandung apa? Mengandung ya kandungan bahwa dia merupakan syifa, dia merupakan obat. Ya, artinya dalam ayat ini ya sudah menjadi landasan teori bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Ya, penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Iya.
Kalau penyakit yang berkaitan dengan hati ya Al-Quran, dan Al-Quran memang terbukti ya banyak banyak penyakit-penyakit medis itu bisa sembuh dengan apa ya, dengan Al-Quran. Ya, walaupun orang kebanyakan menganggap bahwasanya Al-Quran itu cuman untuk penyakit-penyakit non medis, tetapi pada kenyataannya banyak penyakit-penyakit medis itu yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ya, kita tidak melupakan satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sekelompok sahabat yang melakukan suatu perjalanan, kemudian pemimpin daripada kafilah perjalanan itu terkena dengan sengatan sengatan satu binatang yang berbisa, ya, ada yang mengatakan kalajengking, ya. Lalu kemudian mereka singgah di suatu perkampungan, tetapi mereka tidak mendapatkan pelayanan daripada para sahabat tersebut, tidak mendapatkan pelayanan, ya. Maka pemimpin kaum yang terkena dengan sengatan kalajengking tersebut meminta untuk apa? Meminta untuk ada dari mereka yang bisa menyembuhkan, ya, pemimpin kaum yang terkena sengatan kalajengking tersebut. Ya, maka datanglah seorang sahabat meruqyah, ya, dengan ayat-ayat Quran kepada pemimpin kaum yang mendapatkan sengatan kalajengking tersebut dan sembuh. Ya, ini menandakan bahwa beberapa penyakit-penyakit medis itu, ya, itu bisa, ya, disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, tetapi alhamdulillah sekarang dengan temuan-temuan berbagai obat-obat, ya, yang memang peruntukannya itu untuk penyakit-penyakit medis. Ya, tetapi secara umum Al-Quran bisa menjadi bisa menjadi obat untuk penyakit yang medis dan non medis. Ini satu contoh. Ya. Jadi dalam ayat ini, dalam surat Yunus ayat yang ke-57 itu sudah disebutkan bahwasanya Allah menurunkan ada obat bagi penyakit itu. Di sinilah manusia menggali, ya, dari setiap penyakit itu mereka menemukan berbagai obat-obat untuk penyakit-penyakit tersebut. Ataukah misalnya juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya, jadi subhanallah, memang kembali pada ayat ini Allah menyebutkan tentang Al-Quran itu adalah obat, syifa. Ya, artinya apa? Bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit lalu tidak ada obatnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan banyak sekali, ya, hadis Nabi itu sebagai konsep dasar daripada temuan-temuan dalam bidang kedokteran, ya, terutama obat-obatan, ya, dan sebagainya. Nah, misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengandung makna bahwa tidak ada penyakit yang ada di bumi ini kecuali ada obat atau penawar untuk penyakit tersebut. Yaitu dalam hadis Nabi dalam hadis Al-Bukhari, ya, Nabi mengatakan ma'ansalallahu da'an illa ansalallahu syifa. Ya, artinya apa? Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan ada obatnya. Ya, jadi subhanallah. Ada juga di hadis yang lain dalam hadis At-Tirmizi, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ala natadawa? Wahai Nabi, apakah kita tidak berobat? Qala na'am. Ya ibadallah, ya tadawu. Fa innallaha lam yada' da'un illa wada'alahu syifa. Ya, jadi seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita tidak diperintahkan untuk berobat? Ya, Rasul mengatakan, ya na'am. Ya, maksudnya, ya, jadi sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita diperintahkan untuk berobat? Nabi mengatakan, na'am. Ya ibadallah, ya benar. Wahai hamba Allah, berobatlah. Ya, tadawu. Fa innallaha lam yada' da' illa wada'alahu syifa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang manfaat daripada meminum madu yang dapat menyembuhkan dan membentengi manusia dari berbagai penyakit yang berbahaya atau mematikan. Ya, ini konsep dasar bahwa madu itu, ya, merupakan obat. Lalu, ya, hari ini banyak sekali, ya, obat-obatan itu apa, ya, materi dasarnya itu adalah dari madu. Ya, ini yaitu Nabi kita mengatakan, man la'iqa al-asala salasa gadawat kulla syahrin lam yusibhu, ya, azimun minal bala.
Ya, jadi Nabi kita mengatakan, bagi siapa saja yang meminum 3 sendok madu setiap paginya pada bulannya, maka ia tidak akan dikenai oleh penyakit yang berbahaya. Ini dalam hadis Ibnu Majah. Subhanallah. Ya, jadi ini ya sebagai pijakan atau dasar teori dari berbagai temuan-temuan tentang manfaat madu, tentang bahwa madu itu adalah obat, kemudian bahkan dalam banyak obat itu yang menjadi bahan dasarnya itu adalah madu, itu subhanallah. Ya, ternyata mengambil konsep dasar dari wahyu ilahi atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga misalnya hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang suatu kemukjizatan dalam dunia kedokteran, bahwa apabila seekor lalat yang hinggap di dalam gelas minuman, lalat tersebut membawa penyakit di salah satu sayapnya, dan di salah satu sayapnya juga mengandung penawarnya, sehingga dalam hadis tersebut diperintahkan untuk lalat tersebut dicelupkan dan air dalam gelas tersebut dapat diminum kembali. Nah, ini suatu hal yang subhanallah, ternyata itu yang dijadikan sebagai konsep dasar dari temuan-temuan dalam dunia kedokteran. Jadi kata Nabi, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum famqaluhu fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhir syifa. Ya, jadi kata Nabi kita, apabila ada seekor lalat yang hinggap di salah satu tempat minuman kalian, maka celupkanlah lalat tersebut, karena di bagian salah satu dari sayap lalat penyakit, dan di bagian sayap yang lainnya mengandung obat. Nah, ini ya adalah merupakan contoh ya bahwasanya ternyata ya konsep dasar keilmuan dalam bidang kedokteran itu mengambil dari wahyu ilahi, apakah itu dari Al-Quran ataukah itu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita mengatakan sebagai kesimpulan daripada pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya segala pencapaian peradaban manusia hari ini dengan karya-karyanya yang sangat fenomenal, karya-karya manusia yang sangat luar biasa. Bahkan manusia hari ini bisa ke angkasa, ruang angkasa, bisa ke bulan, bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang jauh. Dunia seolah satu bola yang kecil. Itu tidak terlepas dari kemajuan peradaban manusia. Dan ternyata ya, kalau kita mau kembali kepada sejarah, bahwa ya penemu daripada segala ya dasar-dasar keilmuan yang ada hari ini, ya itu adalah para ilmuwan muslim, yang kebanyakan dari mereka adalah telah menghafal Al-Quran, ya telah menghafal banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata memang setelah ditelusuri lebih jauh bahwa memang ya wahyu ilahi yang berada dalam Al-Quran dan juga yang berada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ilmu ya yang semuanya mengandung di dalamnya berbagai pengetahuan di dalamnya, ya sehingga manusia dengan akal mereka bisa menggali daripada wahyu ilahi itu, Al-Quran dan hadis, berbagai pengetahuan yang melahirkan peradaban yang tinggi dalam kehidupan manusia. Nah, ini para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kalau masih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, maka mungkin kita akan menyambung materi kita ini pada segmen yang kedua, peradaban manusia antara wahyu dan akal bagian kedua, karena banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana wahyu dan akal merupakan landasan dasar daripada pencapaian peradaban manusia hingga hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.